Bang Togar. Bang, ini Sore. kemarin cukup ada berita viral yang dimana Abang mendukung Raffi Ahmad atas diduga pencucian uang nih Bang. Kemarin ada artikel menyebutkan bahwa Abang menyarankan Raffi Ahmad untuk melaporkan pajak ya. Itu gimana nih Bang? Jadi terkait adanya viral di media sosial atas pernyataan seseorang bernama Hanifah Sutrisna yang mengaku dari salah satu itu organisasi Corruption Watch namanya, jadi pemerhati tentang korupsi. Baik. Itu diduga dikatakan Raffi Ahmad memiliki rekening semar, rekening gendut Tuh. yang jumlahnya ratusan bahkan puluhan. Nah, tetapi yang kita sangat sayangkan, kita tahu ini negara hukum, kita tahu 2 minggu lagi pencoblosan 14 Februari 2024 tentang pemilu, dan kita tahu Raffi Ahmad adalah pendukung daripada pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming. Nah, dalam hal ini tuduhan atau dugaan yang dilontarkan oleh seseorang yang bernama Hani tersebut, Hanifah Sutrisna, ini sangat tendensius. Karena kenapa? Kalau memang Hanifah Sutrisna memiliki alat bukti yang lengkap terkait dugaan pidana atas tindak pidana pencucian uang dari pihak Raffi Ahmad, kenapa dia hanya menginstruksikan kepada KPK, Kejaksaan Agung RI, atau Barreskrim, institusi polisi? Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Jelas ini ada dugaan mendiskreditkan nama besar seorang artis nasional, Raffi Ahmad. Kita tahu Raffi Ahmad ini adalah anak muda yang kreatif, pekerja keras, tulang punggung keluarga, dan dia adalah orang yang memang cerdas, mempunyai talenta di dunia entertain. Diri dia sudah terbentuk sebagai entrepreneur sejati. Jadi kalau ada orang-orang yang mendiskreditkan Raffi Ahmad dengan dugaan-dugaan yang dimaksud, ini kami sayangkan. Karena kita tahu sendiri yang namanya tindakan pidana pencucian uang itu jelas diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di mana secara umum yang bisa kita kasih kepada masyarakat, ada dugaan bahwa Raffi Ahmad ini menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaannya atau asetnya itu dari dugaan tindak pidana menjadi suatu perbuatan bisnis atau dugaan uang yang memang hasil dari yang legal. Nah, ini tidak benar. Makanya saya sarankan kepada Raffi Ahmad itu ada 2. Pertama, terkait daripada Undang-Undang TPPU itu sendiri. Pasal 29 itu dinyatakan bahwa untuk seseorang, baik perorangan, perusahaan, lembaga, atau institusi, terhadap transaksi-transaksi yang mereka lakukan, itu bisa melaporkan ke pihak PPATK. Sehingga pihak PPATK bisa men-tracking, bisa melihat, menganalisa, dan itu akan menjadi suatu alat bagi Raffi Ahmad supaya dia tidak bisa lagi dilaporkan secara pidana atau digugat secara perdata.
dengan adanya pelaporan dari pihak Raffi Ahmad kepada pihak PPATK sesuai pasal 29 Undang-Undang TPPU itu, maka Raffi Ahmad itu meminimilas resiko hukum dan juga resiko dari pribadi dia, artinya nama baiknya dia gitu loh. Jadi saya bisa yakin ini dari orang yang bernama si Hanafi ini, Hanifah Sutrisno ini tanpa dasar. Hanifah Sutrisno ini, kalau memang Hanifah Sutrisno mempunyai bukti-bukti lengkap, kenapa nggak langsung dia laporkan ke KPK atau ke Barreskrim atau ke Jagung, bukan ke media? Baik Bang, ini juga kan bisa dibilang bahwa bagaimana sih Bang sikap Abang dengan adanya lembaga yang mencurigai Raffi Ahmad ini terlibat dengan money laundering? Apakah memang Abang menyuarakan seperti ini karena mungkin menurut Abang ini adalah suatu ketidakadilan yang dialami oleh Raffi Ahmad kah? Iya, ini adalah kezoliman, bentuk kezoliman untuk mengkebiri kreatif Raffi Ahmad. Kita tahu Raffi Ahmad itu anak muda yang cerdas, yang pekerja keras. Dia menghasilkan pundi-pundinya itu kerja keras. Kenapa harus dikebiri? Kenapa harus dijatuhkan dengan cara-cara seperti ini? Itu jelas nggak benar. Oke Bang. Nah, apabila tidak terbukti nih Bang, apa yang bisa Raffi lakukan nih Bang? Kalau memang misalkan Raffi bisa langsung melaporkan si orang tersebut, si Hanifah tersebut, bisa dilaporin dia, Hanifah Sutrisna. Dengan laporan berdasarkan pasal berapa, lalu apa aja sih yang kerugian yang dialami oleh Raffi Ahmad secara kan dia difitnah Bang? Iya, kalau terkait fitnah itu bisa ke pasal 310 dan 311. Karena si Raffi merasa difitnah. Tetapi karena menggunakan media elektronik, nanti dicontohkan ke undang-undang ITE-nya gitu loh. Baik Bang, ini kan juga bisa dibilang bahwa Raffi ini seorang artis yang sudah berkarir mungkin dari umur 13 tahun, bisa dibilang seperti itu. Betul. Terus? Betul. Ini otomatis kan tidak ada hasil dari kerja kerasnya dia dan akhirnya sekarang dia menjadi seorang yang artis yang bisa dibilang kaya raya lah gitu. Nah, berarti jadi gini ya, saya boleh potong sebentar ya? Boleh. Raffi Ahmad adalah artis yang kita kenal. Saya umur 58. Dia itu mulai jadi artis umur 13 tahun. Itu satu ya. Dan yang kedua, Raffi Ahmad berlatar belakang itu bukan orang sembarangan juga. Ya, Raffi Ahmad itu mempunyai nenek seorang anggota DPR RI. Ya. Dan yang kedua, papanya Raffi Ahmad itu juga seorang tokoh, ya, seorang aktor, ya, omnya atau keluarganya, ya. Dan yang ketiga, ya, Raffi Ahmad dari umur 13 tahun itu kerja keras, ya. Lantas dia melaksanakan pernikahan dengan seorang bernama Nagita, ya. Dan Nagita ini juga bukan orang biasa. Nagita ini adalah keluarga besar seorang pengusaha, ya, di mana kakeknya Nagita juga orang terkenal, ya. Dan otomatis karena Raffi Ahmad di lingkungan orang-orang yang memang hebat, maka itu semuanya naluri, kepintaran, networking, segala macam itu jatuh ke Raffi. Nah, untuk apa dipertentangkan kalau seorang Raffi Ahmad pada saat ini menjadi seorang yang memang entertainment
yang sukses sekaligus pengusaha yang sukses. Baik, baik Bang. Ini kan bisa dibilang bahwa dengan Raffi Ahmad dicap artis yang bisa dibilang kaya raya gitu kan Bang. Nah, apakah ini menjadi salah satu indikasi setiap artis yang kaya raya pasti atau mungkin diduga melakukan money laundry? Nah, itu yang kita tidak mau. Oke. Gitu loh. Jadi, kalau nanti ini disamaratakan, maka artis-artis yang memang kerja keras dan memang biasa hidup hedon, nanti diduga kena aliran, repot jadinya. Oke. Nah, Betul nggak? Oke. Berarti artis Itu yang kita sangat sayangkan. Iya, betul. Nah, berarti artis Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.